يا رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على رسولك سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita sehat dan sempat bisa berkumpul di majelis yang barokah ini. Ini tahun yang barokah insyaallah bagi kita. Sebelum saya baca kitab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tahun baru ini tahun yang penuh dengan kebaikan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan di tahun ini Allah curahkan banyak rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsah asyara. Kita baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah sampai pada penjelasan yang atau bab yang ke-12. Ats-tsaniyah asyara, bab yang ke-12. Zikrul Ummatil Muhammadiyah, disebutnya umat Nabi Muhammad fil kutubis sabiqah, di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi ciri-cirinya umat Nabi Muhammad itu, para jemaah, itu di kitab-kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab-kitab para nabi terdahulu itu udah disebut umatnya begini, begini, begini. Ciri-cirinya udah disebut. Umatnya belum ada di muka bumi, umatnya belum Allah keluarkan ke muka bumi, umatnya belum Allah lahirkan ke muka bumi, tapi sifat-sifatnya sudah ada. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu atau Nabi Muhammad itu, kata Allah, adalah utusannya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad itu atau Nabi Muhammad itu, asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda itu maknanya keras, tegas. 'Alal kuffari, atas orang-orang kafir. Ruhama bainahum, berkasih sayang, bainahum, di antara mereka, artinya sesama orang-orang Islam. Bersama dengan orang Islam dia berkasih sayang, dengan orang kafir dia tegas. Nah, ini pentingnya berguru, Pak. Kalau kita baca Quran kemudian baca terjemahnya tanpa berguru, kemudian kita pikirkan sendiri tanpa belajar, maka akan muncul pemikiran-pemikiran ekstrim, pemikiran-pemikiran keras. Dengan orang kafir tak boleh berkawan, dengan orang kafir kita tak boleh berlemah lembut, tapi kalau dengan orang kafir kita mesti asyidda, mesti keras. Jadi kalau ada orang kafir manggil, jawabannya tak boleh lembut, harus keras. Yang baca begini adalah seorang pegawai di sebuah toko besar yang bosnya non muslim, bukan orang Islam. Karena baru baca Quran katanya harus tegas dan keras kepada orang kafir, akhirnya ke bosnya keras. Dialaman, Pak. Besok tak terjadi lagi, langsung SP3 itu, langsung dipecat. Akhirnya dia bilang, demi agama, demi mentaati perintah Allah, segala resiko saya akan jalani. Padahal dia salah memahami Quran. Ayat tegas kepada orang kafir, berkasih sayang sesama Islam, itu mesti tahu dulu turunnya sebab apa. Jadi begini ceritanya. Ketika Rasulullah mau melaksanakan umroh bersama 1.400 sahabat,
Itu belum ada perjanjian damai antara orang Islam Madinah dan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Belum ada perjanjian damai. Ketika sampai di sebuah tempat yang diberi nama Hudaybiyah, Rasulullah itu mengutus Sayyidina Utsman bin Affan, menantunya, karena kerabatnya banyak di Mekah. Diutuslah Sayyidina Utsman oleh Nabi Muhammad untuk melihat situasi yang ada di Mekah. Jadi sebelum didatangi Mekah, Nabi Muhammad mengutus dulu Sayyidina Utsman untuk melihat situasi yang ada. Ketika sampai di Mekah, Sayyidina Utsman malah ditahan, Pak. Padahal Sayyidina Utsman ke Mekah itu bukan mau berperang. Sayyidina Utsman ke Mekah itu bukan mau ibaratnya menyerang orang-orang di Mekah. Tidak. Sayyidina Utsman dengan Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain datang ke Mekah itu mau melaksanakan ibadah umroh, itu aja. Buktinya para sahabat dan Nabi Muhammad itu dari Madinah tidak membawa satu pun senjata. Tidak membawa senjata, tidak membawa pedang, tidak membawa peralatan perang, tidak. Berangkat dengan tangan kosong, cuma dengan perbekalan untuk makanan saja. Karena memang niatnya untuk umroh, bukan untuk berperang. Ternyata Sayyidina Utsman sampai di Mekah, ditangkap dan ditahan. Bahkan terdengar kabar Sayyidina Utsman dibunuh. Disitulah Rasulullah melakukan yang namanya bai'atul ridwan. Bai'at, janji, sumpah setia kepada para sahabat yang ada di waktu itu. Artinya sumpah setianya apa? Satu pun para sahabat bersetia mendampingi Rasulullah, tidak akan ada yang pulang ke Madinah meskipun resiko nanti akan terbunuh di Mekah karena tidak membawa peralatan senjata atau peralatan perang. Maka berangkat ke Mekah dalam keadaan tangan kosong, yang secara hitung-hitungan Mekah, orang-orang Mekah itu akan menyerang mereka dengan senjata yang lengkap. Tapi Rasulullah tidak akan pulang karena niatnya ingin umroh. Ketika melihat orang-orang Madinah, sahabat ini tetap mau melaksanakan niatnya ke Mekah untuk melaksanakan umroh, orang-orang kafir Quraisy itu malah takut, Pak. Akhirnya Sayyidina Utsman dilepaskan. Nah, ketika itu terjadi, turunlah ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi ayat itu diturunkan ketika situasi tidak damai, situasi konflik, situasi antara non-muslim dan muslim lagi tidak damai, tidak tentram. Maka ayat ini diturunkan Allah. Kalau situasinya seperti kita di Indonesia saat ini, apalagi kita di Pontianak, apalagi kita di Punggur ini, non-muslim dan muslim sama-sama hidup berdampingan, sama-sama saling tolong-menolong, tidak memakai ayat ini. Jadi konteksnya mesti paham kapan kita memakai ayat ini. Nah, maka yang dipakai seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketika situasinya sudah aman, maka non-muslim itu adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Contoh, Sayyidina Umar itu, Pak, pernah menanggung, memberi jaminan kehidupan kepada non-muslim yang miskin. Jadi Yahudi yang belum masuk Islam di Madinah itu, kemudian dia hidup dalam keadaan miskin. Sayyidina Umar dengan harta kekayaan Madinah dibantu. Tak punya rumah, dibuatkan rumah. Tak punya biaya hidup, dibuatkanlah biaya hidup. Diberikan, ditanggung kehidupannya. Padahal dia bukan orang Islam, dia orang Yahudi, tidak beragama Islam. Tapi oleh Sayyidina Umar bin Khattab diberikan bantuan. Nah, itu yang dipakai di antara sistem negara kita. Bahwa ketika Indonesia ini menjadi negara yang aman, negara yang damai, maka seluruh pemeluk agama mempunyai hak yang sama di hadapan negara. Yang berhak mendapatkan bantuan dari negara bukan hanya yang beragama Islam, tapi yang beragama apapun. Apabila itu adalah warga Indonesia, maka itu wajib dan berhak untuk menerima bantuan. Pemerintah wajib menyalurkannya. Itu yang mesti
mesti dipahami. Sama dengan istilah hukum pemerintah memberi bantuan untuk tempat ibadah. Tempat ibadah kan banyak apa? Yang Islam masjid, yang Kristen gereja, yang yang Hindu kuil, yang Buddha vihara, atau kita nyebutnya pekong ya Pak. Vihara itu. Jadi tempat beribadah kan banyak di Indonesia. Ketika undang-undang itu sudah disetujui, maka yang berhak mendapatkan bantuan daripada anggaran untuk rumah ibadah itu bukan hanya masjid. Tapi masalahnya Ustadz, dewannya ini muslim. Ada di daerah wilayah daerah pemilihannya dia, ada orang-orang Kristen mengajukan proposal meminta bantuan lewat dia. Dibantu atau tidak? Maka jawabannya harus. Tapi kan kita berarti membantu terwujudnya berdirinya gereja, Ustaz. Sedangkan dia akan bermaksiat menyekutukan Allah. Niat kita itu bukan membantu dia buat gereja, Pak. Tapi niatnya membantu dia mengambil haknya. Ya kalau niatnya bantu buat gereja 11-12 itu. Innamal a'malu binniyat itu mesti penting. Niatnya itu bukan membantu dia buat gereja, tapi membantu dia mengambil haknya. Karena setiap umat beragama punya hak dalam itu. Sama seperti Bapak punya bank, lalu ada non-muslim nyimpan duit ke tempat Bapak. Ketika dia mau mengambil uangnya, apakah Bapak akan menolaknya karena dia beragama bukan Islam? Kan tidak boleh. Tetap Bapak harus melayaninya, mengeluarkan uangnya. Kenapa? Karena itu hak dia. Sama dalam hal ini. Gitu Pak. Maka itu yang mesti mesti kita pahami. Jadi kalau konteksnya damai seperti ini, kita harus berlemah lembut, tunjukkan akhlak yang baik, agar mereka itu tahu Islam itu adalah agama rahmah, agama kasih sayang. Di dalam Islam itu mencaci dilarang, merendahkan dilarang, mencaci maki agama dan keyakinan orang lain dilarang. Tak boleh kita menghina orang Kristen, tak boleh kita menghina keyakinan mereka. Meskipun mereka berbeda dengan kita, tak boleh kita merendahkan, mengolok-olok keyakinannya. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kata Allah, jangan kau caci maki, jangan kau olok-olok, jangan kau jelek-jelekkan sesembahan orang yang tidak menyembah Allah. Kalau kamu jelek-jelekkan sesembahan mereka, nanti yang mereka jelek-jelekkan adalah Allah. Itu namanya satu dharaib. Maka jangan menghina agama orang lain, nanti agama kita yang dihina orang. Jangan meremehkan keyakinan orang lain, nanti keyakinan kita yang dihina. Itu yang harus kita paham. Nah, di dalam ayat ini juga disebut dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Ternyata ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang demikian itu Pak sudah disebut dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil. Ini diceritakan dari pendeta Yahudi yang punya kitab Taurat. Wa akhrajad Darimi fi musnadihi wa Ibnu Asakir an Ka'ab. Ka'ab ini seorang pendeta Yahudi masuk Islam. Dia bercerita tentang kitab Taurat. Qala fi sitril awal. Di lembaran pertama itu tertulis di dalam kitab Taurat, Muhammadun Rasulullah Abdi Al-Mukhtar. Dalam kitab Taurat disebutkan Muhammad itu adalah utusan Allah, hambaku yang terpilih. La fadlun wala ghalidun wala sakhabun fil aswaq. Dan Muhammad itu, kata dalam kitab Taurat itu, orangnya tidak kasar dan orangnya tidak keras hati, wala sakhabun, dan tidak membuat gaduh, tak ada membuat ribut fil aswaqi, kalau berada di pasar-pasar. Jadi kalau dalam keadaan keramaian itu Nabi tidak membuat gaduh, tidak membuat ribut.
wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata. Nabi Muhammad itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu sudah disebutkan. Nabi Muhammadnya belum terlahir, tapi sifatnya sudah disebut dalam Taurat. 1, hamba Allah terpilih. 2, orangnya tidak kasar. 3, orangnya tidak keras hati. 4, tidak membuat gaduh di dalam keramaian. 5, tak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Maka kata Nabi, jangan jadi ima'ah. Apa ima'ah itu? Ima'ah itu orang tak punya pendirian, ikut-ikutan orang. Apa ima'ah itu kata Nabi? In ahsantum ahsanna. Kalau kamu baik, aku baik. Wa in asatum asana. Tapi kalau kamu buruk, aku bisa lebih buruk. Kan biasa kita ketemu bahasa di masyarakat tuh Pak. Kalau dia baik, aku baik. Kalau dia bagus, aku bagus. Tapi kalau dia jahat dengan saya bisa lebih jahat. Itu namanya imam. Itu orang tak punya pendirian. Baik buruknya tergantung orang. Sedangkan yang bagus kata Nabi, walakin qulu in ahsantum ahsanna. Tapi katakanlah kata Rasulullah, kalau kamu baik, aku baik. Wa in asatum ahsanna. Kalau kamu buruk, aku tetap baik. Harusnya begitu. Dan dalam perintah yang lain disebutkan, ahsin ila man asa'a ilaika. Ini yang berat Pak. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wah, itu berat. Tapi kita harus mencoba. Kita tak mungkin mampu dan tak mungkin bisa menjadikan orang tidak benci kepada kita. Tak bisa Pak. Pasti ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Kita tak akan mampu menjadikan orang semuanya suka dengan kita. Tak ada yang benci, tak mungkin, tak bisa, tak punya mampu kita. Tapi kita pasti mampu untuk tidak benci kepada semua orang. Kita tak mampu menjadikan orang tidak benci kepada kita. Semua orang tidak benci kepada kita, tapi kita mampu menjadikan kita tak benci kepada semua orang. Suka semua melihat orang. Bagaimana caranya? Lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangan. Karena manusia ini ada kurang lebihnya Pak. Kalau kita lihat kekurangannya pasti benci. Tapi kalau kita lihat kelebihannya, pasti kita suka. Nah, Rasulullah itu tak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Diludahi, Nabi apakah membalas meludahi? Tidak. Oleh Abu Jahal dilempari kencingnya onta. Onta itu Pak, menurut riwayat, kencing itu 40 hari sekali. Sekali minum tuh banyak deh. Tapi kencingnya 40 hari sekali. Tapi karena memang Allah dijadikan begitu, biar tidak kencing 40 hari baru 40 kencing, tidak kena penyakit kencing batu loh. Karena memang dari diciptakan begitu. Coba Bapak bayangkan, kencing yang sudah terendam sebulan lebih, lalu dia kencing, macam mana kita bau? Terus kemudian dikumpulkan kencing itu ketika Nabi sholat di Masjidil Haram, dituangkan kepada Nabi. Apakah Nabi datang ke rumah Abu Jahal besoknya balas begitu? Tidak. Nabi dikirim kotoran di depan rumahnya oleh tetangganya, oleh Walid bin Mughirah setiap pagi. Apakah Nabi balas begitu? Tidak. Nabi ketika pergi ke Taif, dilempari oleh orang-orang Taif dengan batu-batu, kerikil batu, hingga Nabi luka, mengalir darahnya sekujur tubuh, sampai beberapa gigi Nabi ada yang patah. Apakah Nabi lalu kemudian mendoakan jelek orang Taif? Ya Allah, azab mereka ya Allah, saya sakit hati ya Allah. Begitu? Tidak. Nabi malah mendoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui.
Tapi Pak, nah ini hebatnya. Karena Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, bapaknya memang tak beriman kepada Nabi, tapi anaknya beriman. Bapaknya tidak diperoleh, tapi anaknya bisa diperoleh. Bapaknya tidak diperoleh oleh Nabi sebagai orang Islam, tapi anaknya bisa diperoleh oleh Nabi sebagai orang Islam. Abu Lahab yang menutup jalan Nabi dengan duri-duri, yang Quran menceritakan imra'atu hammalatal hatab, dengan istrinya yang si pembawa kayu bakar itu. Abu Lahabnya tidak beriman, tapi Abu Lahab punya anak namanya Darrah masuk Islam dan beriman. Abu Jahal yang tadi menyirami Nabi dengan kencing unta itu tidak beriman, tapi Nabi tidak membalas keburukannya. Abu Jahal tidak beriman, tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Walid ibnul Mughirah yang hampir setiap pagi mengantarkan kotoran dia di depan rumah Nabi, tidak masuk Islam, tapi dia punya anak namanya Khalid bin Walid masuk Islam dan jadi panglima perang. Itu. Kalau kita tak membalas keburukan orang itu, pasti anaknya bagus dengan kita, Pak. Tapi kalau kita balas, itu biasanya turun dengan anak kita. Anak sama anak, nanti cucu dengan cucu, begitu seterusnya. Maka itu memang berat, tapi kita coba dan kita harus berusaha meniru Nabi Muhammad SAW. Walakin ya'fu wa yasfahu, wa yaghfiru. Tetapi Nabi Muhammad itu memaafkan, terus kemudian mengampuni orang-orang yang punya salah tadi itu, menyakiti Nabi, dimaafkan semuanya oleh Rasulullah. Wa fis sitrisani, dan di lembaran kedua dalam kitab Taurat itu, di lembaran kedua, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Ummatuhul Hammadun, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang banyak memuji Allah. Yahmadunallah fis sarra wad dharra, dia akan senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. As-salatu idza jaa waqtuha, umat Nabi Muhammad itu akan melaksanakan sholat kalau sudah sampai waktunya. Wa yukabbiruna ala kulli syarafin, dan umat Nabi Muhammad itu ciri-cirinya akan senantiasa bertakbir di dalam tempat-tempat kemuliaan. Ru'atas syamsi, peneliti matahari, ilmu falak. Zaman-zaman dulu belum ada keahlian orang bisa menentukan bulan itu, Pak. Tapi umat Nabi Muhammad di antara kelebihannya itu meneliti perjalanan matahari, meneliti perjalanan bulan. Terus wa ya'taziruna ala awsatihim. Ini terjemahannya, maknanya bermacam-macam. Ada yang mengatakan umat Nabi Muhammad itu akan senantiasa menutup auratnya. Ada yang mengatakan umat Nabi Muhammad itu akan punya kebiasaan memakai kain. Izar itu maknanya sampit, maknanya sarung, kain dan lain semacamnya. Jadi sifat-sifat Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad itu disebut di zaman-zaman dahulu. Bahkan dalam kitab Taurat itu, Pak, saking banyaknya diceritakan sifat-sifat umat Nabi Muhammad. Nabi Musa itu sampai begini bilang kepada Allah. Ini dalam riwayat hadis, riwayat Imam Ad-Darimi. Nabi Musa bertanya, ya Allah, ini yang disebutkan engkau umat terakhir berada di muka bumi, tapi umat pertama yang masuk surga. Jadi umat terakhir itu kan umat Nabi Muhammad. Tapi meskipun dia terakhir berada di bumi, dia yang pertama masuk surga. Bahkan surga itu, Pak, innal jannata muharramatun ala jami'il khalqi. Surga itu oleh Allah diharamkan kepada seluruh makhluk. Hatta yadkhuluha Muhammadun wa ummatuhu, sampai yang masuk ke surga itu Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi kalau belum kita semua yang masuk surga, umat Nabi Muhammad,
Umat Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu dulu Pak. Belakangan itu mereka. Umat Nabi Nuh memang lebih dulu hidup di dunia, lebih dulu dari kita, ratusan ribu tahun bahkan miliaran ribu tahun jaraknya dengan kita. Tapi urusan masuk ke surga kita dulu. Maka disebut as-sabiqin al-awwalin, al-akhirin al-awwalin, yang akhir berada di muka bumi, tapi yang pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Nuh ngantri gitu masih. Kita udah masuk surga, Pak. Umat Nabi Ibrahim masih ngantri, umat Nabi Musa ngantri, umat Nabi Yusuf ngantri, umat Nabi Saleh, Nabi Hud ngantri semuanya. Yang masuk dulu umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada belum masuk umat Nabi Muhammad, belum, umat yang lain belum. Masuk dulu umat Nabi Muhammad semuanya, baru umat Nabi setelahnya. Itu umat. Nah, Nabi Musa itu minta kepada Allah, ya Allah, jadikan umat ini adalah umatku ya Allah. Nabi Musa itu minta umat yang disebut dalam kitab Taurat itu umatnya. Tapi Allah jawab, la hum ummatu Muhammad. Tidak, itu untuk umat Muhammad. Untuk kita, Pak. Nabi Musa baca lagi dalam Taurat. Ternyata di Taurat itu diceritakan ada umat yang kalau melakukan kebaikan paling sedikit pahalanya 10, kalau melakukan keburukan dicatat 1. Dicatat 1 dosa, kalau melakukan kebaikan dicatat 10 kebaikan. Nabi Musa pengen, Pak, itu adalah umatnya. Nanya lagi kepada Allah, ini umat siapa ya Allah? Jadikan umatku sebagai umat yang seperti ini ya Allah. Kata Allah, lah tidak, hum ummatu Muhammad. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa itu, Pak, sampai punya atamanna itu artinya berkeinginan menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi, pangkatnya Nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Banyak sekali keistimewaan dan keagungannya. Banyak keistimewaan, keagungannya. Mudah sekali, bermacam-macam jenis ibadah. Umat Nabi Muhammad ini jenis ibadahnya banyak. Yang punya harta, ibadahnya lewat hartanya. Yang kaya, ibadahnya lewat syukurnya. Yang miskin, ibadahnya lewat sabarnya. Yang sehat, ibadahnya lewat syukur sehatnya. Yang sakit, ibadahnya adalah sabar dengan sakitnya. Jadi umat Nabi Muhammad nih, dalam segala kondisi apa saja bisa jadi ibadah, Pak. Yang bertani, ibadah lewat taninya. Yang berdagang, ibadah lewat dagangannya. Yang berbisnis, ibadah lewat bisnisnya. Yang mengajar, ibadah lewat mengajarnya. Yang mengurus orang, ibadah lewat mengurus orang. Yang menjaga keamanan seperti polisi, TNI, ya ibadah lewat keamanannya. Hebat, umat Nabi Muhammad tuh hebat. Macam bentuk ibadahnya tuh banyak. Yang yang senang baca wirid, ibadah lewat wiridnya. Yang senang berpuasa, ibadah lewat puasanya. Yang senang menolong orang, ibadah lewat tolong-menolongnya. Makanya, Pak, di antara kita ini tak boleh ada yang sombong atas ibadah yang kita lakukan. Oh, saya lebih baik daripada orang. Kenapa? Karena masing-masing kita nih, Pak, Allah berikan kelebihan, Allah berikan kekurangan. Masing-masing kita nih, kalau kita bisa berpikir dan mengenali diri kita, kita akan tahu kelebihan kita di mana. Mana yang jadi potensi kita untuk beribadah kepada Allah. Kelebihan orang macam-macam. Ada orang yang Allah berikan kelebihan di ilmu. Maka jangan berpikir yang punya kelebihan di ilmu
jangan melirik ibadah orang yang rajin sedekah. Kenapa? Barangkali dia diberikan ilmu oleh Allah tapi tidak diberikan keluasan harta. Maka beribadahlah lewat ilmunya. Yang Allah berikan harta benda, kelebihan harta benda, tapi tidak diberikan ilmu yang banyak, maka bersedekahlah lewat harta bendanya. Jangan melirik orang yang beribadah lewat ilmunya. Karena barangkali memang Allah menciptakan dia dan menjadikan kayanya tadi adalah jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam. Kita nih tinggal tengok, kita yang paling suka tuh, paling senang tuh, yang tak beban, yang tak berat ibadah apa itu kerjakan kita. Dengan ibadah pokok yang tak boleh kita tinggalkan. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini punya kelebihan masing-masing. Dan umat Rasulullah itu Rasulullah menggambarkan seperti bangunan. Kita nih, umat Nabi Muhammad ini, Rasulullah menggambarkannya seperti bunyan. Bunyan itu bangunan megah. Kenapa dia bisa berdiri tegak megah? Karena ada kesatuan. Bukan persatuan, tapi kesatuan. Yang kesatuan tadi menjadikan persatuan. Kesatuan itu dari jenis bermacam-macam, tapi berada di satu komponen. Bangunan yang megah itu ada batanya, ada semennya, ada pasirnya, ada besinya, ada pakunya, ada kayunya. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga dengan kelebihan yang berbeda-beda, semen punya kelebihan, pasir punya kelebihan. Dengan kelebihan yang berbeda-beda, akhirnya kokoh dan kuat. Tapi semen tak boleh sombong. Kata semen, bangunan ini megah, ini sebab ada aku, kata semen. Jangan begitu semen ngomong, pasir takut tersinggung. Kalau sempat pasir ngomong begini, apalah artinya kamu semen kalau tanpa ada aku? Macam mana nak diaduk, Pak? Tapi pasir tak boleh gitu juga. Apa artinya pasir kalau tak ada semen? Apa artinya bangunan kalau tak ada batanya, tak ada besinya yang menguatkannya? Bahkan yang terkecil sekalipun paku itu punya andil besar juga. Meskipun banyak tak dihitung, Pak. Paku itu paling paling banyak, paling yang sangat dibutuhkan, cuman yang paling sering dilupakan. Kok udah bangun megah, itu yang dihitung tuh ya semennya, pasirnya, pakunya tak ada, Pak. Ada diingat-ingat dia. Tapi kok sempat tak ada paku, lepas dia satu dia, bahaya, Pak. Bisa reyak rumah kita. Nah jadi ikhlas itu ya seperti paku itu. Meskipun waktu dibutuhkan dia dicari, setelah selesai dibuang, Pak. Tidak disebut-sebut, tidak dihargai ibaratnya. Tapi tak pernah kita melihat ada pasir itu demo dengan kita, ada paku itu tak terima ibaratnya dengan kita. Setelah dia dipakai lalu dibuang, dicampakkan bahasanya. Habis manis sepah dibuang, bahasa pantun tuh kan. Habis manis sepah dibuang. Udah dipakai, nah tadi nggak dicampur pun, jatuh pun nggak ada kita. Apalah cuman paku kan gitu bahasa kita. Tapi dia punya besar. Jadi ikhlas itu komponennya, percontohannya seperti itu. Tapi kalau ada bocor, yang disalahkan pertama kali itu pakunya lepas, oseng dan bunyi, pakunya lepas. Tapi kemudiannya dilupakan. Ya begitulah kehidupan itu gambarannya ya seperti itu. Nah umat Nabi Muhammad itu begitu. Jadi umat Nabi Muhammad ini satu kesatuan. Ketika berhasil itu bukan satu orang, tapi dari sekian orang. Kalau itu kita pegang, Pak, Bapak mau jadi apapun, Bapak tidak akan pernah mengaku. Jadi panitia pembangunan masjidnya megah, Bapak biasa. Karena Bapak sadar ini andilnya semua orang, bukan kita sendiri.
Bapak buat sebuah acara, acaranya berhasil dan sukses. Meskipun Bapak yang nampak bagi orang ini acara Bapak, tapi Bapak tidak akan pernah mengaku. Karena banyak orang-orang yang bahasanya tadi yang seperti Pak tidak disebut, tapi sangat dibutuhkan. Contoh tukang masak. Coba acara tak ada yang masak. Tak ada yang masak nasi di belakang. Tak ada yang mengumpulkan kayu. Tak ada yang berpanas-panasan. Semua nak santai duduk di atas pentas. Jadi kira-kira acara. Oh tak jadi Pak. Jadi semuanya punya peran yang sama. Yang sibuk kan ini. Cuma mereka itu tidak disebut saja. Maka itu yang mesti dipahami dalam kehidupan kita. Umat Muhammad ini kan bunyan seperti bangunan. Kan masyhur ada yang diceritakan oleh Habib Jamal bin Toha Bahdi yang bercerita tentang Habib Munzir al-Musawwa itu. Ketika Habib Munzir buat acara maulid di Monas di hari bulan kurang lebih 100.000, besoknya bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi dalam mimpinya? Wahai Munzir, saya senang dengan apa namanya telah engkau lakukan, dan sampaikan salam saya kepada mereka-mereka yang sudah memasang umbul-umbul, yang telah menyiapkan tempat. Sampaikan salam saya kepada. Jadi kata Habib Munzir setelah bangun, seandainya saya tahu orang yang memasang umbul-umbul, meletakkan tempat itu, tikar dan semacamnya akan dikirimi salam oleh Rasulullah, maka semua yang umbul-umbul itu saya yang akan memasang. Ternyata yang kecil-kecil begitu itu terkadang yang mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Maka itu mesti kita pahami sama. Kita ini punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan cintanya Rasulullah, itu punya kesempatan yang sama. Kita yang punya masjid, rawat masjid kita. Yang punya surau, kita rawat surau kita. Yang punya tempat, yang punya murid santri, rawat santri kita. Yang punya jamaah masyarakat, rawat jaga masyarakat. Semua itu akan menarik simpatik Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menjaga masjid kita, merapikannya, membersihkannya, membersihkan atau menyiapkan tempat wudhunya dan lain sebagainya, kita berpikir untuk kemakmuran masjid dan semacamnya. Ingat, kita itu bukan sedang mengabdi kepada orang. Kita bukan melayani orang. Masjid itu punya Allah. Ketika kita menjaganya berarti kita melayani rumah Allah. Jadi kita kerja dengan Allah, bukan kerja dengan orang. Itu juga ketika kita menyampaikan ilmu, ngajak masyarakat dengan kebaikan. Ini umat Nabi Muhammad. Menyampaikan ilmu, mengajak kebaikan, itu adalah apa yang diwariskan Nabi Muhammad. Kalau kita melakukan demikian, berarti kita melanjutkan apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Jadi kita bukan kerja dengan orang, bukan melayani manusia hakikatnya, tapi melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka kalau itu yang kita jadikan mindset pemikiran, insya Allah sama. Kita kan punya anak, punya cucu. Ketika kita melihat anak kita tuh Pak, ya itu sebagai anak. Tapi dalam sisi lain kita juga harus melihat dia itu sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika kita memondokkan dia, mengajarkan, menyuruh dia belajar agama, memperhatikan dia, merawat dia, niat kita tuh merawat umat Nabi Muhammad. Jadi nilainya tuh plus. Bukan hanya niat merawat anak, tapi juga niat merawat umat Nabi Muhammad SAW. Karena yang akan meneruskan syariat ini anak-anak kita. Setelah kita meninggal, siapa yang akan meneruskan sholatnya? Dia. Yang meneruskan ngajinya, dia. Yang meneruskan la ilaha illallah, dia. Nah itu cara berpikirnya itu begitu. Jadi kalau itu yang kita pikirkan, Nabi Muhammad dibawa dalam segala hal, insya Allah kita akan mendapatkan simpatik Nabi Muhammad SAW. Sama kita kan punya kebiasaan di masyarakat tolong menolong kan. Kalau ada acara naikkan tenda, tolong menolong lah macam-macam, nolong tetangga. Ingat,
Kita betul memang dia tetangga kita, tapi selain itu kita juga punya pemikiran dia itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, dia punya acara, maka saya perlu membantu umat Nabi Muhammad. Jadi ada nilai plusnya, bukan hanya sebagai tetangga, tapi Nabi Muhammad dibawa dalam segala aspek kehidupannya. Kalau begitu, insya Allah lama-kelamaan tumbuh dalam diri kita ini Pak, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta dengan Nabi, man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut kata Nabi bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga barokah manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, silakan.